Saat ini, seorang jenderal dewa, pembawa pesan, bergegas masuk melapor. Dia bahkan tampak tidak sabar ingin bertarung melawan Aldren Ye untuk menjajal kekuatannya. Dia berkata, "Lapor yang mulia, Aldren Ye bersama para ahli Istana Cahaya sudah memasuki wilayah kerajaan kita. Mereka sedang menuju aula utama. Apakah perlu dikirimkan pasukan iblis 100 pertempuran?" Seorang jenderal tertawa dingin. Istana Cahaya. Pasukan Tianming yang lama sudah berganti nama. Tidak masalah. Lagi pula nanti juga akan diganti lagi menjadi pasukan iblis 100 pertempuran milik kita. Lalu dia membungkuk pada Raja Iblis 100 pertempuran dan berkata, "Tuan Raja, mohon izinkan hamba turun tangan untuk membunuh Aldren Ye." Sambil memakan buah, Raja Iblis 100 pertempuran tersenyum dan berkata, "Tidak perlu terburu-buru. Biarkan Aldren Ye masuk bersama seluruh pasukannya dan biarkan semua orang melihatnya. Dengan begitu, salah satu dari kalian berdua, para jenderal dewa yang berhasil membunuh Aldren Ye, bisa langsung naik tahta menjadi raja yang baru." Dia memandangi pemuda yang tengah mendekat dari kejauhan sambil tertawa dingin di dalam hati. "Aldren Ye, oh Aldren Ye, kau benar-benar membantuku dengan datang begitu cepat untuk menyerahkan nyawa. Terlebih lagi, kau datang menyerang wilayahku secara langsung. Kau memberikan kami alasan yang sah untuk melawan. Kalau aku membunuhmu, lalu jenderalku naik menggantikan, maka bahkan di hadapan Kaisar Iblis pun, penjelasannya akan terdengar sangat masuk akal." Di luar aula, Gustav menghentikan langkahnya. Tatapannya agung dan tajam. Dia mengayunkan pedangnya ke arah istana 100 pertempuran dan menghardik dengan suara lantang, "Raja Iblis 100 pertempuran, memukul anjing pun harus melihat siapa tuannya. Aku sudah memberimu kesempatan. Sekarang keluar dan terima kematianmu." Suara itu membawa kekuatan Dao yang luar biasa kuat, menggema ke seluruh penjuru langit dan bumi, bahkan membuat banyak iblis menjadi berdarah telinganya. Raja Iblis 100 pertempuran bersama para jenderalnya terbang keluar, menatap Gustav dan berkata, "Berani sekali kau mengancamku. Aldren Ye, kau benar-benar datang untuk cari mati. Kau belum pantas menjadi lawan langsungku. Aku punya 2 wakil jenderal, kau lawan mereka dulu. Kalau kau menang, baru kau bisa menantangku. Tapi kalau kau kalah, maaf, kau harus membayar dengan nyawamu. Dan yang mengalahkanmu akan langsung menjadi raja yang baru. Bagaimana?" Di dalam hatinya, Raja Iblis 100 pertempuran bergumam, "Kalau kau terima tantangan ini, maka bertarunglah. Kalau kau menang melawan 2 jenderalku, kau boleh menantangku. Namun kalau kau tidak terima, maka seluruh kerajaan ini akan turun tangan dan menghancurkanmu. Kalau kau menerima dan kalah, maka kau akan mati, dan Istana Cahaya akan menjadi milik jenderalku." Inilah rencana licik Raja Iblis 100 pertempuran. Bahkan dia sudah merancang bagaimana menjelaskan kepada Kaisar Iblis dan klan darah roh setelah membunuh Gustav, agar semuanya tampak sah dan benar tanpa celah untuk disalahkan. Seandainya dulu dia langsung membunuh utusan Feng Yun, lalu Gustav datang menuntut, dia akan kesulitan memberi penjelasan. Namun kalau sekarang dia membunuh Gustav dalam duel resmi, maka tidak ada yang bisa menyalahkannya. Rencana ini sangat cermat. Gustav tersenyum dingin. Tantangan? Menang? Raja baru? Lalu dia menundukkan pandangan pada 2 jenderal dewa yang tidak jauh darinya dan mengejek. "Sampah seperti kalian ini juga berani menantangku?" Dia mengacungkan pedangnya ke arah Raja Iblis 100 pertempuran dan tertawa dingin. "Kau binatang tua, kalau kau maju sendiri, mungkin aku masih harus mengeluarkan kartu pamungkas untuk mengalahkanmu. Tapi 2 semut di bawahmu ini ingin menantangku? Kalau bukan cari mati, lalu apa namanya? Raja Iblis 100 pertempuran. Aku Aldren Ye, ingin bertarung taruhan melawanmu. Berani atau tidak? Aku bisa terima tantangan dari jenderalmu, bahkan dari kau sendiri.
akan kubunuh kalian satu persatu di tempat. Setelah itu, seluruh kerajaan 100 pertempuran akan menjadi milikku." Dia berhenti sejenak lalu tersenyum. "Kalau aku kalah, maka istana cahaya menjadi milikmu. Bagaimana?" Mata Raja Iblis 100 pertempuran langsung bersinar penuh tipu daya. "Kau serius?" Wajahnya yang penuh sisik itu memancarkan tawa licik. Dengan adanya taruhan resmi ini, maka kalau dia membunuh Gustav, maka segalanya menjadi sangat sah. Bahkan Kaisar Iblis pun akan memujinya, bukannya memarahinya. Gustav berkata, "Sudah tentu aku serius. Itu karena kalian bertiga terlalu lemah. Lagi pula, istana cahaya milikku juga tidak akan menjadi milik kalian. Kalian hanya datang untuk mati saja." Dia mengayunkan pedangnya. Aura pedang mengguncang langit, menghancurkan formasi di depannya, lalu dia membentak, "Istana cahaya, mundur!" Utusan Feng Yun, Jenderal Dewa, serta semua monster mundur, bersiap menyaksikan pertempuran dan memberi selamat kepada raja mereka yang akan membantai ke segala penjuru. Jenderal di samping Raja Iblis 100 pertempuran melompat keluar. "Sombong sekali, Aldren Ye. Hari ini aku, sang Jenderal Dewa, akan mengambil nyawamu." Di bawah kakinya muncul gugusan bunga tak berujung yang menyatu menjadi jembatan bunga yang memancarkan cahaya gemilang di langit. Dia melangkah di udara, akar-akarnya berubah menjadi lengan yang memegang pedang panjang bermata dua. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kuno dan tenang. Dia mengayunkan pedangnya dari udara. Mata pedangnya membelah segalanya dan memancarkan kekuatan darah keemasan. Dia bahkan mengejek sambil berkata, "Satu tebasan cukup untuk memusnahkanmu. Dalam kurun waktu 1000 tahun, aku sudah membantai banyak manusia rendahan sepertimu. Memangnya siapa kau dibandingkan mereka? Manusia yang bahkan belum berumur 100 tahun. Kau mengira bahwa hanya karena berhasil membunuh Raja Iblis Tianming dan melangkah ke tahap badai tubuh, kau sudah bisa bertarung melawanku? Lucu sekali. Ini adalah lelucon paling lucu sedunia." Dua Jenderal Dewa tingkat 5 langit dari Istana 100 pertempuran berbincang dengan santai. Pertarungan ini sepertinya akan segera berakhir. Benar, lihat saja si Aldren Ye itu. Bahkan tidak ada tanda-tanda menghindar. Mungkin dia sudah tidak bisa bergerak karena ruang ini terkunci oleh kekuatan darah dari Jenderal Dewa Ling Yun. Ekspresi meremehkan mereka membuat pasukan iblis 100 pertempuran bersorak gembira. Tebasan pedang dari Jenderal Dewa Ling Yun mengandung kekuatan ilahi tak terbatas, seperti pedang pembuka langit, dan mengarah langsung ke kepala Gustav. Tebasan ini mengandung kekuatan darah yang tak terbatas. Seorang manusia di tahap alam Kaisar Dewa lapis 6 yang belum melatih tubuhnya pun tidak akan sanggup menahan serangan ini. Namun saat ini Gustav berada di tahap 3 badai tubuh. Kekuatan darah dasarnya tidak rendah. Tampak tubuh Gustav bergetar ringan, matanya memancarkan aura. Akulah satu-satunya yang berkuasa, seolah menembus 9 langit. Tiba-tiba dia mengangkat tangan kanannya. Pakaian kasualnya robek. Keempat anggota tubuhnya memancarkan rona darah dan kekuatan darah yang kuat meledak, menyelimuti lengan kanannya, tanpa wujud menghancurkan gelombang energi yang datang, seperti bintang yang menembus langit dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Terdengar suara ledakan hebat. Tebasan itu berhasil ditahan dengan tangan kanan Gustav, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan pepohonan di radius beberapa kilometer dan memaksa semua jenderal mundur beberapa langkah, seolah dua jenderal ekstrim bertabrakan. Ruang di sekitarnya bergetar dan debu beterbangan. Gustav tersenyum sinis. Bahkan senjata abadi pun bisa kuterima dengan tangan kosong, apalagi senjata roh rongsokanmu ini. Kemudian Gustav membentak pelan, "Hancurkan!" 5 jarinya yang murni menggenggam bilah pedang. Kekuatan besar meledak, menarik ke atas dengan arah berlawanan dari pedang itu.
Terdengar suara dentingan pedang, diikuti pecahan yang menyebar ke segala arah. Pedang roh itu patah, dipatahkan secara paksa oleh Gustav. Gustav membalikkan tubuhnya dan melemparkan setengah bilah pedang ke depan. Kekuatan meledak secara seketika. Ujung pedang melesat seperti meteor, meninggalkan jejak merah menyala di udara, lalu langsung mengarah ke Jenderal Dewa Lingyun. Pada saat itu, dia bagaikan dewa pembantai yang muncul dari neraka. Jenderal Dewa Lingyun mengaum keras beberapa kali, "Tidak, tunjukkan tubuh emas!" Namun, dia tetap terkena ujung pedang dan menyebabkan ledakan dahsyat. Tubuhnya terjatuh ke tanah, semburan darah segar keluar dari mulutnya. Kalau bukan karena dia sudah melangkah ke tahap badai tubuh, ujung pedang itu pasti sudah menembus tubuhnya. Meskipun begitu, tubuhnya tetap dipenuhi retakan-retakan. Kalau menerima satu serangan lagi, tubuh emas miliknya pasti akan hancur. Jenderal Dewa Lingyun terkejut. Tidak mungkin. Kita sama-sama berada di tahap badai tubuh. Dasar darahmu bahkan lebih rendah dari milikku. Kenapa kau bisa mematahkan pedang panjangku? Kondisinya sangat lemah dan dia terkapar di tanah. Di sekujur tubuhnya mengalir kekuatan emas yang berusaha memperbaiki tubuhnya. Dia menatap Gustav dan bertanya, "Jawab aku, kenapa?" Di dalam hatinya dia bergumam, "Aku berada di tingkat 6 langit ranah asap, Kaisar Dewa. Dasar darahku lebih tinggi darinya. Tubuh emas dan badai tubuh kami berada di tingkatan yang sama. Kenapa aku bisa kalah? Bahkan kalah sebegitu memalukannya." Gustav menjawab, "Karena aku adalah Aldrin Yi. Teknikmu terlalu buruk, sehingga saat pertarungan tidak mampu meledak dengan kuat. Atau mungkin senjatamu terlalu sampah." Di pinggang Gustav tergantung pedang pembunuh dewa, sebuah senjata abadi tingkat 1 dengan tambahan kekuatan hingga 30%. Tadi saat meledakkan kekuatan darahnya, daya ledaknya jauh lebih tinggi daripada Jenderal Dewa Lingyun. Ditambah dengan sekian banyak teknik dari para ahli besar yang dia warisi, bagaimana mungkin kekuatannya kalah dari tanaman iblis setingkat alam Kaisar Dewa? Gustav berkata, "Naga tua 100 pertempuran. Nyawa Jenderal Dewamu ini akan kuambil." Dia berdiri tegak di atas tanah, namun seolah-olah berdiri di antara langit dan bumi. Tatapannya yang penuh wibawa seakan-akan terpisah dari seluruh monster oleh jarak bintang tak berujung dan samudra yang luas. Tidak seorang pun bisa mendekat, apalagi menandinginya. Perasaan itu lebih menakutkan dan lebih kuat daripada yang diberikan oleh Raja Iblis Tianming maupun Raja Iblis 100 pertempuran kepada para monster. Inilah yang disebut penguasa sejati. Dialah Gustav. Diam laksana gunung, bergerak bagaikan petir yang menggelegar. Saat tenang, tampak seperti dewa yang mulia. Namun ketika bertempur, dia menjelma seperti dewa perang penghancur dunia, bagaikan malaikat penghukum sekaligus iblis dari neraka. Dia mengayunkan tangan kanannya. Kekuatan darah emas yang luar biasa meledak dan tekanan dahsyat menekan ke bawah seperti kiamat. Jenderal Dewa Lingyun berteriak sekuat tenaga, "Tidak, tidak, Raja Iblis, tolong aku tidak mau mati." Tubuhnya kembali retak. Bagian yang baru saja diperbaiki langsung meledak lagi. Tubuh bagian bawahnya hancur menjadi serpihan emas. Tubuh emasnya hampir sepenuhnya hancur. Kalau tidak sepenuhnya hancur, perlu waktu ratusan tahun untuk pulih. Raja Iblis 100 pertempuran berkata dengan tenang, "Raja Yi, cukup. Ini sudah cukup. Jenderalku bukan orang yang bisa kau bunuh sesuka hati." Dia membuka 5 jarinya menciptakan bekas telapak tangan raksasa yang langsung bertabrakan dengan tekanan dari Gustav. Kedua kekuatan itu bertabrakan berkali-kali. Gelombang kejut yang dihasilkan mengguncang seluruh dunia. Karena dunia kecil ini diciptakan oleh ahli ranah penyatuan Dao, maka stabilitasnya tidak sempurna.
Kalau terkena kekuatan yang sangat besar, terguncang hebat adalah hal yang wajar. Kalau para ahli di belakang Gustav meledakkan kekuatan melebihi alam kaisar dewa, tempat pelatihan fisik ini bisa saja hancur berkeping-keping. Gustav kembali menyerang. Kekuatan darah emas kembali meledak dan langsung menghancurkan tubuh Jenderal Dewa Ling Yun menjadi debu emas di udara. Satu generasi Jenderal Dewa. Tanaman iblis tahap 3 badai tubuh secara resmi gugur di tangan Gustav. Bahkan tidak sampai 3 jurus. Jurus kedua saja sudah ditahan oleh Raja Iblis 100 pertempuran. Kalau tidak, jurus kedua itu saja sudah cukup membuat tubuh dan jiwa Jenderal Dewa Ling Yun hancur. Gustav menarik kembali tekanannya. Napasnya agak berat dan dengan tatapan dingin dia menatap Raja Iblis 100 pertempuran. Raja Iblis 100 pertempuran diam tanpa berkata. Matanya semakin dalam, bagaikan 2 gua hitam legam yang penuh dengan pembunuhan dan kegelapan. Namun, para jenderal dewa di belakang tidak bisa menahan amarah mereka. Raja, serang dan bunuh Aldren Ye. Raja, Aldren Ye begitu sombong, bunuh dia sekarang juga. Raja, balaskan dendam Jenderal Dewa Ling Yun. Para monster di tingkat 3 dan 4 langit ranah Kaisar Dewa terus meneriakkan tuntutan mereka. Mereka belum mencapai tahap badai tubuh maupun tahap akhir ranah Kaisar Dewa. Jadi mereka tidak menyadari betapa kuatnya Gustav. Mereka seolah yakin bahwa selama raja mereka turun tangan, Gustav bisa dimusnahkan dengan mudah. Pada saat itu, Jenderal Dewa Punix Putih diam-diam menelan ludah dan berbisik, "Sungguh kuat. Sebenarnya siapa Aldren Ye ini? Sejak kapan para jenius Gunung Kunlun menjadi sekuat ini?" Dia melirik diam-diam ke arah Raja Iblis 100 pertempuran dan di dalam hati berkata, "Dengan sifat si tua bangka ini, mustahil aku tidak akan disuruh turun tangan. Untungnya 300 tahun lalu, saat para bangsawan klan darah roh datang ke Gunung Kunlun dan memeriksa tempat pelatihan fisikku, mereka menganggap bakat dan kekuatanku cukup baik, lalu memberikanku beberapa harta berharga. Dengan harta-harta itu, aku cukup kuat untuk membunuh Aldren Ye. Sayangnya, harta itu awalnya kusiapkan untuk menghadapi Raja Iblis, dan sekarang malah menjadi makanan murah untuk bocah ini." Gustav tersenyum dan berkata, "Jenderal Dewa Punix Putih, majulah. Keturunan Punix yang katanya sudah punah di Gunung Kunlun ternyata masih ada di tempat pelatihan fisik ini. Sayang, darahmu tidak murni." Dia mengelus Xiao Huang yang ada di dalam dekapannya lalu berkata, "Kucingku ini sudah makan banyak daging monster, tapi belum pernah mencicipi daging Punix. Nanti setelah kau kubunuh, aku tidak akan membuat tubuhmu hancur berantakan. Aku akan menyisakan darah esensimu untuk pelatihan tubuh, dan untuk tubuhmu akan kupakai untuk bakar-bakaran. Pasti rasanya lumayan." Bakar-bakaran. Begitu kata itu keluar, kedua pihak langsung melongo. Apakah Aldren Ye sedang cari mati? Jenderal Dewa Punix Putih berseru, "Gustav, kau bahkan ingin memakanku? Sungguh lancang tak terkira." Dia langsung melepaskan bayangan spiritual. Seekor Punix putih salju terbang melintasi langit, memancarkan aura mengerikan, lalu memanifestasikan sebuah senjata roh tingkat 9 yang dicengkram erat oleh kedua cakarnya. Dia menebaskan pedangnya dari udara. Aura pedang diselimuti oleh api karma nirwana khas Punix, menghantam dari langit seperti bintang yang jatuh ke bumi. Api putih membakar langit dan menjalar jatuh ke bawah. Bahkan para ahli dari Istana Cahaya yang berada jauh di belakang pun merasa sesak napas. Tubuh mereka seperti terbakar dan mereka tidak berani menatap langsung pada tebasan pedang itu. Jenderal Dewa berteriak cepat untuk memperingatkan Gustav. "Raja, hati-hati, itu api karma Punix. Suhunya sangat tinggi, bisa membakar semua benda di bawah tingkat senjata abadi. Kau harus waspada."
Gustav menatap api itu lalu bergerak. Hanya api kecil saja. Apa yang perlu ditakutkan?